Ini nafsu arahnya ke ini ya, dia bili-bili dia. Kita izin, kita di duluan di grup itu Kak, baru dia juga datang. Siapa? Mana? Keren. Begitu, karena Saya tidak bisa datang hari ini. karena beliau menangkan dia punya nafsu Mainnya menang. Saya yakin Kak Nisa juga pas datang ke sini kita pasti mikir juga kan, berangkat ya. Tadi anakku. Tuh. Pasti semua pertimbangan. Bang Hedir, Bang Habib dari sore. Cuma mulai harus Kak menangkan ini. Dan lucunya Bunda Rahmini juga itu pertimbangan. Pulang di kamu kan pulang ini. Bukan pulang pertimbangan. Dia tinggal kan di sini. Masya Allah. Itu semua. Itu. Dari manusia yang tidak ada pertimbangan. Itu yang harus kita lakukan terus, itu repetition. Betul. Karena repetition itu yang sudah menjadi habit, repetition yang sudah menjadi karakter, itu udah nggak ada nih pilihan. Nggak ada nih pilihan, nggak ada nih. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan itu maksudnya sudah menjadi anchor, kata Kak Ica kemarin belajar hipnosis itu udah jadi anchor. Anchor itu kalau sudah lihat ada orang minta-minta tanpa ngelihat isi dompet kasih. Jadi akhlak nih. Nah, kalau mau ada orang lihat dulu yang paling kecil mana kan. Cocok itu Kak Hedir setiap dia kan sekali duluan cari beli konsumsi. Masya Allah, gitu tanpa datang besok. tanpa mikir orang gini aja langsung. Nah, kasih tahu lihat kondisi si Kak Hedir. Bilang, Datang jam istri untuk ngomong kan kecil 50.000. Ya, bukan karena beliau nggak ngelihat angka. Orang yang sudah jadi habit itu nggak ngelihat angka. Yang lucunya orang mau sedekah, udah cari-cari angka. Dari kecil jangan gede. Ya Allah, begitu tersinggungin orang begini gitu. Momnya dikasih dia gitu. Tapi nggak jadi. Tapi kalau sampai lagi ke tahap itu, kalau sampai lagi ke tahap itu jadi wali. Ada tadi uang di sini bukan sih, ada. Jadi Terus teringat. Saya kasih tidak ada uang buka roti. Nah, semua ini tadi yang dijelaskan sama Bang Habib. Nah, ini yang menjadi mesinnya. Ya. Mesin pertamanya yaitu komitmen. Apa itu komitmen? Niat. Kalau misalnya dalam Islam itu yang sudah dibahas panjang semua bagus namanya syahadat. Bener gak syahadat? Ngeri banget itu udah komitmen loh di awal loh. Dalam banget itu syahadat. Tiada Tuhan. Sekarang Tuhan coba cari, kumpulkan Tuhan-Tuhanmu selama ini, perbanyak. Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Tuhan apa? Jadi semua itu. Udah jadikan PR toh? Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Jadi Tuhannya diganti. Tidak ada yang memberikan kekayaan kecuali Allah. Kan tidak Tuhan selain Allah. Tuhannya diganti semua. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada. Oke, semuanya dia begitu. Tapi yang menjadi masalah orang biasa, apalagi Sulawesi, jadi Makassar, nanti tersinggung orang Makassar. Sulawesi itu biasa dibicaranya saja, diomongan saja. Pas di sini itu ada yang disebut dengan panas-panas. Dai kuda. Dai kuda. Di sini yang berat ini. Saya bakal begini. Saya ingat banget teman-teman kahfi angkatan kelima itu kan saya wawancara dulu satu. Bos, saya bakal bertahan sampai akhir. Itu yang ngomong udah nggak ada semua. Iya, ada juga saya. Ini karena dibilang sama saya begini. Nanti kita lihat. Iya, makanya selalu nanti kita lihat. Ya. Karena kan nggak ada yang tahu ya Om ya. Nah, makanya saya bilang selalu konsisten, besarkan kita punya alasan. Makanya disebut big why. Besarkan alasan. Kenapa sih kita selalu ada di kahfi? Kenapa sih Bu Rami dari Malino ke sini? Kenapa Bang Habib dari rumahnya ke sini? Om Bakri dari Maros, dari Dayak ke sini? Itu semua alasan yang kuat. Nah, sampai kita akan menerima yang namanya konsekuensi. Apa yang kita dengar kalau orang bilang konsekuensinya? Apa kita Akibatnya, dampaknya. Negatif atau positif? Negatif. Ada rasanya negatif. Betul. Nah, itu Makanya. Makanya. Cinta. Cinta kok. Masa sini tuh cinta kok. Iya, suruh kok. Cinta kok. Itu dia bilang cinta itu ini. Kalau kan aku saya bilang begini, kan Anda sudah bilang. Konsekuensi. Masih mau kok, kan begitu. Ini namanya konsekuensi. Jarak kok. Resikonya. Tapi resiko itu ada baiknya, ada buruknya. Tapi kalau risiko itu menurut saya proses. Betul. Resiko itu proses benar. Bisa kita dapat ini itu dia salto tak butuh di di kursi. Itulah resiko. Sampai ketawa terbahak-bahak itu gitu. Kan begitu itu contoh dong. Benjol itu kayak. Benjol. Dan kayak begitu resiko namanya. Konsekuensi itu resiko, yang itu juga betul. Itu namanya proses. Ini apa namanya istri?
Ku bilang memang ya. Nah, ini bilang memang ya. Tak butuh betul. Baru saya ketawa. Dalam hatiku dari kecil saya itu kalau benturan begitu biasa itu. Makanya di sini pinjamannya. Orang lain kaget saya. Oke, kita lanjut. Waktu tahu nih. Kita lanjut apa lagi? Setelah leadership Kavi apa lagi? Nah ini makin SC paham, sebenarnya yang agak panjang ke SC. SC, tapi SC kemarin udah saya bahas, Bang. Kak, tidak. Itu nggak paham. Nggak paham. Jelasin dulu bisa nggak? Kalau disuruh jelasin saya belum bisa. Saya dari mana? Nih, Coba SC kita itu. jelaskan misalnya di Jelaskan dulu. Oke, saya jelaskan. Langsung direkam. Baik-baik. Ya. Langsung direkam baik-baik. Tidak bisa. Berapa menit? Dikasih waktu? 7 menit. Siap. Oke, saya akan menjelaskan yang namanya subconscious atau SC. bawah sadar. Nah, dan bawah sadar itu ternyata masuk ke dalam ilmu pikir atau pikiran. Nah, di pikiran itu, teori Kavi menyebutkan pikiran itu ada 3, disebut dengan unconscious, conscious, dan subconscious. Tidak sadar, sadar, dan bawah sadar. Nah, kapan orang itu bawah sadar, kapan orang sadar, kapan tidak sadar, itu semua akan dibahas di ilmu pikir semester 2. Tapi kita sekarang masih ngebahas tentang subconsciousnya. Subconscious di sini hanya fokuskan satu, ada 2, 3, 4, ada 4. Kita bahas yang satu itu fokusnya itu hanya melihat ke dalam diri tak. Kalau yang kedua aplikatif, ketiga organ tubuh sebagai penyembuh, keempat itu sudah masuk ke hipnosisnya, sugesti apa segala macam. Nah, kalau yang diri ini SC1, subconscious 1. Kita bahas mulai dari pikiran ada 3, masuk ke subconscious. Subconscious itu lebih kepada melihat potensi yang ada dalam diri. Sebagai apa yang disebutkan tadi? Sebagai apa? Gudang harta karun. Kenapa bisa dibilang gudang harta karun atau bahasa luarnya disebut singa yang lagi tertidur? Karena di sini nih semua potensi yang tidak bisa orang lakukan Anda bisa lakukan. Itu luar biasa. Kan singa yang sedang tidur. Nah, bangunkan singamu yang lagi tidur. Wah, langsung mengaum dia. Nah, inilah dia gudang harta karun atau potensi yang tak terbatas di dalam diri tak. Letaknya di mana? Subconscious. Oka. Oh, kekuatan Oka raksasa. di sini yang kalau kita bahas disebut juga dengan gudang data. Selain dia gudang harta karun, dia juga gudang data kalau kita masuk ke Oka dan Oki. Tapi kalau di subconscious kita bilangnya gudang harta karun karena mau ngebahas tentang potensi, bukan ngebahas tentang data. Nah, gudang harta karun di sini itu banyak sekali. Saya tidak bisa main gitar. Coba belajar 1 minggu fokus di YouTube saja tutorial cara bermain gitar. Yakin saya bisa. Iya. Oh, tidak bisa saya manjat. Benar, tidak bisa manjat. Kalau saya lepas itu anjing herder kejar kok, Langsung bisa. ujungnya dipegang. Iya. Siapa yang kasih bisa ke ujungnya dia? Apakah dirinya? Kekuatan singanya yang bangun. Betul, singanya. Bangun. Ini dia nih, potensi yang tak terbatas. Tapi masalahnya dia tidur. Selain dia tidur, bukan dianya juga tertidur, dia nggak dilirik. Dia nggak tahu. Memang dia tertidur Om, dan dia nggak ada salahnya, memang tertidur dia. Nggak ada gangguin. Nggak ada gangguin. Masalahnya kitanya sebagai manusia tidak dilihat. Pakai apa lihatnya? Mata batin atau mata mental. Nggak bisa kalau kita lihat pakai mata zohir itu nggak bisa. Karena kalau mata zohir itu kebanyakan tertipu Om. Baik, yang soleh sekali orang pakai sorban, pakai. Kalau mata batin itu kita tahu dia. Nah, dari mana mata batin? Nah, nanti kita jelaskan lagi. Itu yang saya maksud itu. Kalau jadi ibaratnya kayak mata mental itu atau mata batin, mata zohir cuma melihat tembok di sini, tapi kalau mata batin atau mata mental dia bisa melihat ada apa di balik tembok ini. Lampu jarak jauh. Nah, lampu jarak jauh, betul. Oke. Gudang harta karun itu banyak tidak didapat, tidak bisa bangun, tidak apalagi tidak bisa ditemukan karena banyak orang yang tidak lihat dengan mata mental atau mereka tertidur. Tertidur di sini tanda kutip ya. Manusianya tertidur. Tertidur itu sibuk dengan rutinitas akhirnya lupa potensinya.
kalau 4 kuadran di situ yang masuk dengan orang yang Kuadran Q. tidak sadar berilmu. Oh, Tidak tidak. sadar berilmu. Tidak sadar kalau potensinya banyak, lain disuruh, Lain kerja. lain selama ini dia kuliah apa segala macam, lain pun profesinya. Karena apa? Udahlah saya hidupnya kayak begini, kayak air, Mengalir saja. Iya, mengalir kayak air. Kita nggak tahu apa itu kotoran, mohon maaf, kotoran itu mengalir saja itu. Kamu mau disamakan Hanya ikan mati yang terbawa arus. Nah, kayak ikan bangkai juga kan begitu doang. Kita mau kayak begitu. Di mana-mana kalau air itu dari atas pasti turun ke bawah dan ujung-ujungnya pasti ke got. Anda mau kayak begitu ujungnya ke got. Nah, itu dia. Berarti kita harus cari yang namanya gudang harta karun. Dengan cara apa? Menggunakan mata batin atau mata mental. Setelah itu, alasan kenapa seseorang itu, oke, kuncinya dulu. Nah, berikutnya setelah kita melihat atau ingin, belum melihat, mau mikir saja, aktifkan kita punya mata mental, kita harus punya yang namanya bir. Kalau kita ingin mengaktifkan mata batin kita, bisa melihat potensi yang tak terbatas dalam subconscious, aktifkan yang namanya belief, impression, repetition. Kenapa belief pertama? Keyakinan. Percaya dan yakin Oke. pada potensi diri. Karena orang itu biasanya harus dulu yakin sekali baru dia Bergerak. bisa terkesan. Tapi ini nggak bersifat nomor 1 dulu yakin, nggak. Berbeda-beda setiap orang. Kadang ada orang impress dulu belum yakin, dia lihat saja Om Bagus ini terkesan, tapi belum yakin sama Om Bagus. Terkesan, berulang-ulang terkesan, yakin. Ada juga yakin, karena yakinnya itu kuat, dia paksa untuk repetition, terkesan dia. Ada juga karena tidak ada yakinnya, tidak ada terkesannya, karena sering bertemu sama dia, muncul benih-benih cinta. Yakin sama dia, terkesan sama dia. Kan beda-beda orang. Ya. Nah, tapi contohnya, tapi tetap bir itu sebagai kunci untuk membuka mata batin kita. Yakini diri kita harus penuh kesan dengan diri kita sendiri dan lakukan berulang-ulang sampai kita tahu potensi kita ternyata bisa lebih banyak lagi. Sampai 10.000 jam terbang. Benar, perbanyak jam terbang. Repetition yang berikutnya, kenapa penting sekali belief, impression, repetition? Karena manusia itu kadang kalau sudah ada kerjakan itu stop, belum terlalu mahir, setengah-setengah. Udah sampai 10.000 jam. Oke, sini, coba lagi yang lain deh, sini. Akhirnya semua ini setengah-setengah, nggak ada yang total. Jadi akhirnya sota. Tidak ada yang total loh. Nggak tahu sedikit. Nah, baru tahu sedikit. Pindah lagi. Makanya harus kuat birnya. Kenapa ada orang-orang yang tidak kuat birnya? Ini alasan yang kedua. Kayak begini nanti jelaskan. Kenapa tidak kuat? Karena dia selalu dibatasi. Membatasi diri. Oke, apa namanya itu? Gagal. Apa lagi namanya ini? Padahal potensi yang lokasi, luas sekali. Dia itu cuma segini saja. Pancaran energinya, kemampuannya cuma segini saja. Padahal ini nih. Antenanya sampai sini Allah kasih, hanya dia dipakai segini Ji. Dia selalu menciptakan batas-batas. Nah, saya toh begini Ji, kuku bisa. Saya toh hanya begini Ji. Mager Kak, tua mak belajar. Saya perempuan Kak, kenapa saya harus belajar? Saya urus ini, urus itu. Apa Ji guna aku saya? Begini saja. Tidak ada sekunder. Saya tidak ada ojek, tidak ada uang, apa segala macam. Akhirnya menjadi pertanyaan. Silakan jujur. Apa yang terjadi di sini? Lamai. Tidak ada. Muncul yang namanya rongga kesia-siaan. Madesi. Ini namanya potensi yang disia-siakan. Padahal sampai sini Allah kasih. Iya. Makanya jangan heran ada orang kita potensi lengkap semua. Ibaratnya lengkap itu kita dikasih di sini, kita pakai segini. Buktinya kita lahir semua lengkap. Iya. Penglihatan, pendengaran, tangan, kaki ada semua. Ada semua. Tapi kita maksimalkan segini Ji. Sedangkan orang lahir yang Cacat, tidak ada kakinya, tidak ada tangannya, dia maksimalkan segini. Akhirnya kita bilang sukses. Malu bumi saya lengkap kakiku, tanganku apa, nah, ada bisa aku buat. Tidak ada pikaryaku. Dia tidak ada tangannya, Om, tidak ada kakinya, menggambar pakai mulut. Ada kita tangan, oke, bisa menggambar nggak? Nggak bisa. Itu dia nggak ada tangannya, pakai mulut bisa loh. Jangankan kita pakai tangan aja nggak bisa, apalagi pakai mulut. Nah, itu dia namanya potensi yang kita batasi. Disebut dengan self-talk. selalu nakatai dirinya.
Atau bahasa kerennya itu mengeluh. Jauh Iya. Om Bakri no. Mana? Dede tua mah. Banyak sibuk sekali Kak. Saya itu udah malas banget dengan alasan-alasan kasih Saya gitu. alasan masuk di akal semua. Hah? Belum punya dalam rumahku. Karena ini tuh bahasa. Iya Kak, saya usahakan. Ya, itu tuh yang kayak begini nih, self talk itu bahasanya mengeluh. Berarti begini, berarti ini semua alasan 1001 macam alasan yang sengaja dibuat untuk masuk akal. Iya. Tuh, masuk Ini akal. nih, jadi ini Kan kesan- bilang tua nih. Rongga-rongga Jauh nih. rumahku. Ini rongga-rongga yang kita buat sendiri. Makanya kan kata Allah, memang manusia itu sungguh merugi. Berarti kesimpulannya itu. Kata Allah sudah apa tadi ayatnya? 8 falaknya. Nah, sebaik-baik ciptaan. Sebaik-baik ciptaan. Bayangkan orang cacat saja Allah bilang apa? Sebaik-baik ciptaan. Malu sama mereka. Nah, ini yang namanya kesia-siaan Om. Banyak sekali mengeluh, jauh rumahku, apa segala macam. Lah apa kabar Anda semua yang datang? Sudah malam. Tidak menyala di lampu. Sudah malam apa segala macam. Terkunci rumahku. Ini semua alasan ini nih. Yang kasih apa? Batasan sama derita. Ini self talk. Berarti kalau begitu kesimpulannya, kan tadi ini apa tadi? Selalu membuat 1001 macam Ya, alasan contoh namanya. untuk gagal. Ya. Berarti itu yang mau dirubah. Kita Memang. buat juga 1001 macam alasan untuk berhasil. Untuk berhasil. Betul. Itu dia Om. Iya. Betul tahu Om? Kan selalu dibuat alasan Anda bisa. 1001 macam alasan untuk gagal. Coba ganti dengan alasan-alasan kenapa Anda harus banget datang. Ya, untuk berhasil. Tadi kalau kamu Saya bilang, Kak jujur Kak, dan jualan roti Kak hari ini gara-gara bukan datang. Masya Allah. Saya bikin Kak roti karena kalau bikin Kak jam 5 baru selesai. Iya, tahu, Saya jam betul. 5. Itu namanya Beli memberikan kapan? alasan. Tapi ada rezekiku 50.000. Teman yang baik. Oke, kita lanjut lagi ya. Sudah diatur. Dia tidak menjual lalu kasih. Nah, orang-orang yang sudah berhasil dia potensikan dirinya, tapi orang-orang yang sudah berhasil dia maksimalkan orang-orang potensi yang Allah beri. Nah, inilah orang-orang yang sudah menjadi manusia yang berdaya. Amin. Bagaimana caranya mengaktifkan? BMT. Apa itu BMT? Bersih, menerima, terbuka. Menerima dan terbuka. Itu mau dihapus semua itu. Singkatan-singkatan saja: beer, believe, impression, repetition. BMT, bersih, menerima, terbuka. Apa yang bersih? Hati. Hati dan pikiran. Pikiran, hati sama jasad juga ya. Fisik. Semua bersih, perasaan apapun. Nggak boleh berburuk sangka, nggak boleh. Semuanya harus bersih. Nah, kemudian menerima. Apa yang maksudnya menerima? Harus dijelasin dong. Bersih itu apa? Enak-enak saja. Menerima itu apa? Terbuka itu apa? Nah, karena banyak orang yang hampir sama definisinya menerima sama terbuka, padahal beda sekali. Ya. Menerima itu apa? Menerima dengan apa adanya, Apapun misalnya keadaannya, apapun. menerima. Pemberian apapun harus diterima. Pahit manis apapun harus Tidak enak. diterima. Dalam arti dengan suka duka. Qanaah, betul. Kalau terbuka, Kalau terbuka ya positif, selamat datang. Open minded. itu menerima, open minded, kita terbuka. Kita menerima semua masukan apa segala macam, cacian, kritikan. Nah, kalau terbuka berarti lebih kepada kita yang membuka diri kita ke orang lain. Oh, berteman semua orang. Supel. Bukan cuma bersih menerima, oke saya terima, tapi di kamar terus, di rumah terus, nggak mau bergaul sama orang-orang. Kalau kita meninggal dari kenal Ki. Iya, siapa itu? Siapa meninggal? Nggak perlu. Ini berdasarkan kembali. Nah, Jadi karena samping banyak rumah. orang yang bersih, banyak orang yang menerima, tapi ini tertutup, bukan terbuka sih. Karena saya itu Kak. Nih bukti atau contoh, kalau mungkin cek, kalau mungkin cek diri kita terbuka atau tidak, silahkan tanya atau kita datang ke rumah tak. 10 rumah mau di samping kiri dan kanan, kalau kita tanya tak tahu Kanur Hasan, kalau dia nggak tahu kita orang yang tertutup. Masih aku tahu sih. Kalau kita tanya soal sana, tidak ada yang Tapi tahu. coba Nggak tuh. ada yang tahu. Padahal kita tinggal di perumahan. Nah, orang tua Tahu tahu. sama satu kompleks. Berarti orang itu plekmatis itu. Saya kalau di situ. Tapi kalau pergi di sana di Sudian di daerahku itu ujung ujung. Nah, itu orang terbuka. Sebut nama. Karena itu rumah aku nanti namanya jam 2 orang-orang malam baru terbuka. dikunci. Berarti terbuka dari semua keadaan sosialnya. Kalau dia super benar. Iya.
Dia ibaratnya nggak selalu mengurung dirinya, tertutup, nggak mau ketemu orang-orang, itu orang yang tertutup. Berarti dia cocok segala hal. Dia Segala hal. Betul. Membuka Fleksibel. diri orang. Oke, sudah berapa menit? Berbeda saya tadi. Lebih. Artinya tertutup. Oh, udah lebih ternyata. 12 menit. 12 menit. Nah, Ya berarti kan banyak cencong-cencongnya. nah, Nggak apa-apa, Kak? semua ini akan membentuk yang namanya batin Bawah sadar. batin bercabang dua. Oh, ini yang belum pernah mendapat. Ya. Apa itu? Batin, sadar, dan Tidak sadar. bawah sadar. Apakah itu istilahnya? Oh, DMT ini kasih tambah di bawah sadar. Ya, bawah sadar. subkonsis itu bawah sadar. Tapi kalau dibilang sudah ada kata batinnya, bedain ya. Kalau nggak ada batinnya, berarti itu beda. Karena kalau batin itu dia sudah berhasil menjadi manusia yang berdaya magnet, sudah berhasil menemukan gudang harta karun. Makanya disebut di awal itu cuma SC, subconscious bawah sadar, pikiran bawah sadar, bukan batin bawah sadar. Ya, soalnya kalau di Bedain pikiran bawah sadar sama batin bawah sadar. Batin itu apa? Nah ini dia, ingat baik-baik. Batin adalah pikir secara mendalam. Pikir secara mendalam itu dia tahu sekali dirinya, dia luangkan waktu setiap hari satu waktu untuk selalu memikirkan dirinya. Terus muhasabah. Muhasabah. Karena kenapa? Pikir mendalam di sinilah yang disebutkan man arafa rabbah, man arafa nafsah. Oke. Siapa yang tahu diri, maka tahu Tuhan. Jadi ini harus kena intrapersonal ya. Sudah masuk ke intrapersonal. Jadi ini nih intinya sebenarnya, outputnya di situ. Kalau Anda masih cari gudang harta karun, kemudian melihat dengan mata mental, itu belum masuk ke batin. Masih pikiran bawah sadar. Tapi kalau sudah masuk ke batin bawah sadar, berarti sudah pikiran mendalam mengenai subconsciousnya. Oh, ternyata selain ini banyak sekali. Ternyata aku bisa. Dia sudah masuk batin. Kalau pikiran bawah sadar, Tapi kalau pikiran bawah sadar, selama ini dia gerakan. Yang tadi saya bilang di grup, manusia itu jalan standar sadarnya. Sampai-sampai bawah sadarnya dia nggak tahu. Nah itu baru masih pikiran bawah sadar, Om. iya. Kayak misalnya apa? Kenapa di selama ini saya masih kuat sekali saya punya feeling. Nah itu masih bawah sadar, dia belum tahu. Tapi oh ini yang dinamakan batin bawah sadarku. Jadi kuat sekali sebenarnya saya punya kemampuan di sini. Nah, dia sudah menemukan harta karun atau gudang harta karun yang ada dalam dirinya. Maka muncullah kunci satu yang berbunyi, bila Anda berpikir secara benar. Ingat, kenapa tidak pertama kali disebut kebenaran? Kenapa yang pertama itu bila Anda berpikir secara benar, bukan bila Anda mengerti kebenaran, tapi bila Anda berpikir secara benar. Kenapa bisa benar dulu? Tidak semua orang benar. Belum. Boleh jadi apa yang dia lakukan benar, tapi menurut kita belum benar. Nah, dan itulah yang sebenarnya dalam Al-Quran juga dikisahkan, Om. Kisahnya siapa? Yang sampainya ini dia komplain terus. Musa dan dia bunuh anak. Gak benar ini. Benar menurut siapa dulu nih? Nah, menurutnya si Musa gak benar, tapi menurutnya Nabi Khidir benar. Tapi apalagi yang keduanya, bila Anda berpikir secara benar, itu benar ya. Benar itu perspektif. Nah, tapi yang kedua, bila Anda sudah mengerti nih, mengerti kebenaran. Kebenaran berarti apa? Berarti iman. Sudah tidak ada lagi keraguan. Iya. Bahwa hak dia kebenarannya sudah mutlak. Jadi kalau misalnya kamu bilang A B 1 tambah 1 3, itu sudah bukan kebenaran nih. Di mana-mana 1 tambah 1 pasti 2. Jangan main di situ, sini. Oke. Tapi kalau misalnya untuk menghasilkan 3, itu kan bisa banyak cara. 1 tambah 2 berapa? 5. Ya, bisa 2 tambah 3, bisa 10 kurang 5. Nah, itu namanya benar versi kita. Tapi kalau saya kekeh, enggak ah. 1 tambah 4 itu 5. Di mana-mana 1 tambah 4 5. Saya kekeh nih, saya nggak mau terima. Saya tidak mau terima pandangan 10 kurang 5 saya nggak mau terima itu. Ini kan orang yang keras akan benar diri sendiri. Egois. Tapi dia benar juga. Sama seperti ini, Om. Ada orang toh? Sama ada orang di sini.
baku berhadapan. Di sini angka 9. Kata si orang ini, angka berapa ini? 9 kayak begini. Nah, angka berapa ini? 9 dia bilang. Tapi kalau orang ini 6 karena dia lihatnya dari sini 6. melihat satu tapi sisi. kalau orang sini angka itu 9. Pertanyaannya, mana yang salah? Tidak ada yang salah. Yang salah yang menyalahkan. Ini yang namanya benar. Karena masing-masing melihat dari satu Yang sisi. salah itu apa kau itu? Nah, ini 9. Ini juga kamu kalah. Apa itu 6? Tapi kalau enaknya coba sini kok. Ya. Jalan ke sini. Lihat sisi lain juga. Oh, itu Yang mana? cuma satu sisi. Coba kamu juga ke sini. Oh, itu 9. Akrab banget itu dia. Nah, Simpati keberjalan. betul. Inilah yang dibilang benar. Ya. Tapi kalau sudah bila Anda mengerti kebenaran berarti sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Terus yang ketiga? Yang ketiga, bila Anda berpikir secara benar, bila Anda mengerti kebenaran, bila pikiran yang ditanamkan dalam batin bawah sadar adalah konstruktif, serasi, penuh damai. Oke, sampai sini dulu. Apa tadi konstruktif? kuat. Membangun. Konstruktif itu bukan cuma bangunan, tapi harus kuat dan kokoh. Itu namanya konstruktif, bersifat kokoh bangunannya. Oke, selain kokoh, kita punya pikiran dalam batin bawah sadar harus juga. Serasi. Apa itu serasi? Cocok. Ya cocoknya kayak bagaimana, coba jelasin. Artinya kalau apa Balance. Serasi itu sama, betul. Contoh kalau kemarin Om Bagus sampaikan, serasi itu kayak gini Om. Kita bukan cuma jalan sama-sama, tapi jalan benar-benar berbarengan. Ini namanya serasi. Tapi kalau orang sudah jalan duluan, saya di belakang sama-sama jalan, kita nggak serasi. Tapi walaupun sama-sama jalan, sama jalan. walaupun sama jalan, tapi nggak serasi. Tapi kalau serasi, pasti berata. Ya, pasti Itu serasi sekali tuh. Dan penuh damai. Penuh damai berarti sudah dia ikhlaskan, dia ridhokan semua pikirannya yang tertanam dalam batin bawah sadar. Jawabannya apa setelah apabila? Maka Kalau tidak, pasti jawabannya fa. Nah, maka biasa kayak gitu. maka daya keajaiban batin Maka daya pembuat keajaiban bawah sadar akan merespon. Iya, benar. Boleh kan merespon ya? Boleh juga. Akan menanggapi dan menghasilkan satu keadaan yang serasi, kehidupan yang menyenangkan dan segalanya lebih baik. Itu semua jawaban dari konstruktif, serasi dan penuh damai. Itu kuncinya, gampang sekali. Jadi subconscious begitu saya kita jelaskan kayak tadi. Bridgingnya ini loh, bridgingnya ini Jangan yang dulu saya pikirkan mau. bridging karena bridging itu di public speaking. Bukan, bridgingnya untuk masuk dari BMT tuh masuk ke Ya dari kamu itu kan ya. tadi dia udah saya jelasin. Iya, nanti insya Allah. Atau enggak gini? Oke, tadi. Coba di kotak-kotakin dulu, Kak, ini. Oke, saya kotak-kotakin. Tadi kan sudah direkam tuh penjelasannya. Iya, iya. Ya,